Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita, karena kamu harus bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih langgeng sifatnya. Sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besarlah upah yang menantinya. Kamu sungguh memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab dalam Alkitab tertulis, sedikit atau bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang ditetapkan untuk datang itu akan tiba tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan lagi kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan akan binasa. Sebaliknya, kita ini orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalaupun ia jatuh, tidaklah sampai binasa, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkai, lalu bulir. Kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, yang mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih. Benih itu tumbuh namun orang tidak tahu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Hari ini gereja merayakan peringatan Santo Yohanes Don Bosco atau Yohanes Bosco. Orang kudus yang mempunyai ciri khas tentang pendidikan. Pada masa kecilnya, Yohanes Don Bosco ini karena keterbatasan ekonomi tidak dapat mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, ada seorang imam tua yang berusaha memberikan pendidikan kepadanya. Namun ketika imam itu sudah meninggal, barulah orang tuanya sadar bahwa pendidikan itu sangat penting. Karena begitu penting pendidikan, maka Yohanes Don Bosco disekolahkan. Dan akhirnya dia masuk ke sebuah seminari untuk menjadi seorang imam. Masa pelayanannya pun diwarnai dengan situasi pendidikan, di mana ia peduli kepada pendidikan bagi anak-anak remaja, anak muda. Dan itu tampaknya yang menjadi keprihatinan kita, keprihatinan Bapak Paus untuk pendidikan. Maka di bulan Januari ini intensi Bapak Paus adalah tentang pendidikan, terutama mereka yang berada dalam situasi sulit, dalam situasi perang, migran, situasi kesulitan ekonomi, dan lain sebagainya. Maka di bulan Januari ini kita diajak bersama-sama untuk berdoa bagi mereka yang memang membutuhkan pendidikan. Pendidikan itu sangat penting untuk kita, untuk semua orang. Pendidikan dapat dilakukan dengan banyak hal. Selain di sekolah, kita pun dapat mengenyam pendidikan di lingkungan kita. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk kita memperoleh pengetahuan. Dengan berkumpul bersama lingkungan, dalam retret, dan lain sebagainya.
Dengan demikian kita menyadari bahwa karena begitu penting pendidikan, kita juga ingin memperhatikan saudara-saudari kita, terutama mereka yang berasal dari paroki kita, Ratu Damai Teluk Betung, untuk juga dapat mengenyam pendidikan. Maka semua orang terlibat dalam program Aku dan Ayo Kuliah dan Ayo Sekolah. Kita ingin agar saudara-saudari kita di tempat kita pun dapat merasakan pentingnya pendidikan bagi kesejahteraan mereka selanjutnya. Dalam bacaan hari ini kita diajak untuk mendengarkan, untuk berefleksi tentang kerajaan Allah. Memang kehadirannya tidak disangka-sangka atau tidak dapat dilihat kasat mata. Sebagaimana orang yang menaburkan benih kita tidak tahu tumbuhnya, tetapi memang ada prosesnya. Menabur dan kemudian menuai. Dan mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita, mari kita juga meneladani Yohanes Don Bosco yang peduli terhadap pendidikan, baik untuk kita sendiri, keluarga, maupun umat yang ada di lingkungan kita. Dan semoga mereka dapat merasakan pendidikan, walaupun kita tahu bahwa tidak mudah untuk mencari dana dalam pendidikan ini. Semoga Tuhan menurunkan Roh Kudus-Nya untuk karya-karya kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,